Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Petani Magma bersama saya Kang Henry. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ya, apa sih kelebihan dan kekurangan kolam lele bioflok dengan kolam lele yang konvensional, yang biasa ya Sobat Magma. Ini penting buat yang mau budidaya lele kolam bioflok ya. Tolong ini diperhatikan ya, simak sampai video ini selesai. Oke, dan jangan lupa support kita, subscribe ya. Oke, gitu saja videonya, tentu yang satu ini. Petani rakyat, petani magma, petani rakyat, petani magma. Ayo Indonesia, maju petaninya, jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani magma, kita ciptakan lapangan usaha, kita jaya Indonesia. Oke Sobat Magma ya, seperti yang kalian lihat nih, kolam lele bioflok kita sudah periode kedua ya. Yang periode pertama sudah panen dan 45 hari kita panen ya. Dan apa sih kelebihan dan kekurangan kolam lele bioflok ya dibandingkan yang kita konvensional yang biasa ya, menggunakan fermentasi yang kita buat untuk campuran air ataupun pakan ya. Kalau untuk konvensional jelas secara dari bakterinya juga beda ya. Artinya kalau ini kan benar-benar bakteri yang khusus ya untuk vlog, jadi yang bisa mengurai pakan dan feses ikan ya. Tentu kolam lele bioflok memiliki kelebihan Sobat Magma ya. Dan kelebihannya adalah yang pertama nih Sobat Magma harus ketahui. Yang pertama itu kelebihannya sudah tentu kita bisa hemat air ya. Jadi kolam lele bioflok itu kan memang kita rancang khusus ya. Kita bisa hemat air ya karena kita bisa cek setiap hari Sobat Magma. Jadi bau apa enggak nih air gitu loh ya. Kalau bioflok yang benar-benar kita menerapkan ilmunya itu tidak akan bau. Sekali lagi ya, buat pembudidaya lele dimanapun ya, saya bukan merasa kita di sini profesional, tidak, tapi paling tidak kita samalah mengetahui bahwa kolam lele bioflok itu membuat air tidak bau selama dari masa proses pembesaran ya, terutama ini pembesaran sampai panen ya, jadi tidak akan bau. Nah sehingga ketika tiap hari kita cium ya, kita ambil, kita cium, itu tidak akan bau dan otomatis tidak perlu membuang air ya, seperti halnya konvensional kita pakai pipa di situ ya. Itu pipa pembuangan yang biasanya kita pembudidaya pun tahulah ya, sudah paham gitu untuk membuang amonia ya. Amoniak ini dibuang dari sini ya. Jadi itu yang pertama. Oke, lanjut yang kedua, kelebihan dari kolam lele bioflok adalah kita bisa hemat pakan ya. Secara tidak langsung kita bisa hemat pakan. Mungkin dari apa gitu ya, pada saat kita pemberian pakan sebenarnya sih sama aja sih Sobat Magma, cuman intinya saya bukan orang ilmiah, tapi yang pasti itu vlog itu bisa menciptakan pakannya buat ikan lele ya. Jadi otomatis walaupun pada saat siang mungkin ya, biasanya kita pagi sore, pagi malam misalkan kasih pakannya 2 kali sehari, itu dia sebenarnya udah agak sedikit ya sudah makan gitu dari hasil dari bioflok ini gitu loh. Kita memberi pakan kan sekenyangnya nih Sobat Magma ya, metode kita loh, sekenyangnya. Nah
Kita kasih pakan nih jebret biasanya mungkin 2 ember, 1 ember lah 2 kilo misalkan. Habis ya, ini mungkin cuma 1,5 gitu, 1,5 kilo misalkan ya. Misalkan ya setengahnya ember gitu, misalkan udah kenyang, udah melambat ya. Mungkin seperti itu sih ketahuannya. Cuman kalau pemberian pakan mah kita ya balik lagi ya, yang penting sekenyangnya aja. Lihat pergerakan ikan, kalau udah melambat berarti dia udah kenyang. Oke, mungkin bisa dikatakan lebih hemat pakan ya. Nah, selanjutnya nih, yang ketiga, kelebihan kolam lele bioflok. Yang ketiga adalah pada saat panen kemarin ya, ini benar-benar studi kasus dan langsung info dari tim petani magma di kolam. Itu banyak ya istilahnya dia badannya atau apa ya, lebih gemuk lah, istilahnya lebih gemuk ketika dibandingkan dengan yang konvensional pada saat panen. Ya dalam hal ini mungkin ya pada saat panen biasanya kan kita dipuasakan ya paling nggak 12 jam lah atau 1 kali 24 jam. Nah, begitupun ini sebenarnya dipuasakan. Cuman karena mungkin ada pakan tadi gitu loh dari vlognya itu yang membentuk jadi kayak untuk buat pakan lele gitu ya. Itu akhirnya dia agak kenyang atau gimana yang pasti, tapi gemuk-gemuk sobat magma. Bukan kenyang juga sih sebenarnya. Jadi perutnya itu gemuk gitu loh. Nah, terus kelebihan lainnya adalah dari segi warna ya. Warna nih yang keempat nih. Dari segi warna itu yang benar-benar yang bagus biofloknya itu tidak menciptakan warna pucat pada saat panen. Artinya warnanya tetap sama seperti halnya konvensional gitu loh. Badannya kan kadang ada yang pucat nih. Kalau yang biasa yang saya lihat di para petani ada yang pucat, terus juga airnya masih bau. Nah ini di kita enggak sama sekali ya. Jadi itu sih kelebihan dari kolam lele bioflok yang bisa mungkin saya urai ya secara intinya aja lah. Ya kalau masalah kelebihan lain saya belum tahu, yang pasti saya temukan seperti itu sobat magma di lapangan. Oke. Nah sedangkan kekurangannya, nah ada kelebihan ada kekurangan. Kekurangan kolam lele bioflok itu adalah yang pertama, kita harus mengaktifkan atau menghidupkan listrik secara terus menerus dan tidak boleh mati. Kalau misalkan mati dalam waktu yang lama, kita udah harus siap yang namanya genset ya, atau istilahnya buat menghidupkan listrik ya secara manual ya, atau secara ini menggunakan bensin ya. Ya paling begitu sih. Cuman seperti itu sih. Kalau secara modal ya, jujur sebenarnya masih terjangkau sobat magma ya, masih terjangkau. Cuman masalah listriknya aja sih mungkin agak sedikit boros gitu loh. Dalam boros di sini juga masih terjangkau ya. Nah, cuman itu kita anggap kekurangannya lah. Tapi kelebihannya banyak ya. Jadi 4:1 saya rasa udah cukup lah kalian mau coba kolam lele bioflok. Sok, ayo kita ajarkan melalui video kita petani magma. Kalau nggak ngerti tanya, masih belum ngerti juga kalau lewat chat, ya telepon aja lah gitu loh. Sobat mama kan bisa calling kita lah, WA lah. Oke. Seperti itu ya, untuk kekurangannya mungkin cukup satu itu doang ya. Itulah yang mungkin saya bisa kasih, berikan info ke semua sobat semua. Kalau memang ada tambahan yang mungkin ada yang kita kurang, ilmiahnya salah, mohon dimaklumi karena kita benar-benar di sini hanya pengusaha ya, pengusaha dalam arti kita beternak lele, bukan ahli yang namanya untuk secara biologis ya ataupun yang mengetahui nama ilmiah. Kita mohon maaf ya, kita hanya petani lah, petani lele. Jadi sobat magma yang menilai sendiri. Oke, gitu aja dari kita, dari petani magma. Salam hangat, saya Kang Henry. Jangan lupa subscribe, like, comment, share dah. Ini ilmu penting ya. Share sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya. Oke, salam hangat dari petani magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.